Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya kenikmatan iman, Islam, dan diberikannya kita taufik, hidayah, inayah untuk bisa beramal soleh. Salah satunya adalah duduknya kita di majelis-majelis ilmu, karena duduknya kita di majelis ilmu ini merupakan salah satu cara tercepat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang melewati jalan di situ dia adalah untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan kita jalan menuju ke surga. Semoga duduknya kita menjadi amal soleh yang akan memperberat timbangan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali dari pertemuan sebelumnya. Kita mentadabburi surat Al-Fajr. Surat untuk mengingat kembali bahwa surat Al-Fajr ini adalah surat termasuk surat Makkiyah dengan 30 ayat. Artinya bahwa surat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih awal-awal mendapatkan wahyu risalah kenabian, maka turunlah surat Al-Fajr ini. Surat Al-Fajr ini kalau kita boleh bagi, setidaknya ada 4 dimensi pembahasan. Pembahasan pertama adalah Allah bersumpah atas beberapa hal. Kemudian pembahasan yang kedua tentang kisah faktual. Yang ketiga adalah harapan seharusnya manusia itu bersikap seperti apa yang diinginkan. Kemudian yang keempat, nanti digambarkan di akhirat orang-orang yang diberikan kenikmatan. Sebelum kita memulai, sama-sama kita membaca surat Al-Fajr. Semoga kita mendapatkan taufik, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr
والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم ارحمنا بالقرآن. Semoga dari bacaan tadi kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita ulangi sedikit bahwa surat ini termasuk salah satu surat yang mendapatkan keistimewaan. Sebagaimana Rasul mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, ada beberapa ayat, beberapa surat yang cocok untuk dibaca ketika sholat isya. Salah satunya adalah surat Al-Fajr ini. Yang pertama, Allah berfirman, bersumpah dengan beberapa ayat. Yang pertama dengan waktu fajar. Yang kedua dengan walayalin ashar, dengan hari yang ke-10. Wasyaf'i wal watar, dengan bilangan yang genap dan juga ganjil. Walaili idza yasar, dengan malam yang apabila telah berlalu. Baru kemudian Allah ingin mengingatkan kita, khususnya saat itu mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Apakah terhadap 4 hal tadi itu sebenarnya cukup bagi orang-orang yang mempunyai akal? Fajar, dari malam menuju terang. Siapa yang bisa mengatur itu semuanya? Semuanya itu tadi sumpahnya Allah untuk menekakan bahwa hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, bahwa yang demikian itu hendaknya bisa direnungkan bagi kita yang mempunyai akal. Kemudian diceritakan masuk
cerita yang telah berlalu tujuannya adalah untuk memberi peringatan kepada orang-orang jangan berlaku seperti sifat orang-orang yang dijelaskan berikutnya. Apa itu? Adalah yang pertama, sifatnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad? Kemarin sudah kita ceritakan bahwa kaum Ad ini adalah kaum yang diberikan anugerah oleh Allah dengan kekuatannya. Sehingga dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, mereka bisa membangun iromadzatil imad. Pasak-pasak pilar-pilar zatil imad yang tinggi menjulang. Iram salah satu kaum dari kaum Ad ini. Zatil imad yang mempunyai pilar-pilar yang sangat tinggi. Dan itu dibuktikan sampai sekarang itu bangunan itu ada tingginya, salah satu pancang pilar-pilarnya itu setinggi 9 meter. Sempat ada peneliti-peneliti yang seperti itu datang kemudian membawa pesawat ulang-alik di sekitar arah selatan Arab ini. Daerah sebelum Yaman itu ada memang terkubur pancang-pancang pilar-pilar bangunan yang tingginya pilarnya itu 9 meter. Ini ditunjukkan kepada orang-orang semacam Abu Jahal, semacam Umayyah bin Khalaf, semacam semuanya itu dikabarkan. Masa iya kalian gak memperhatikan? Karena mereka kenal seperti kenalnya kita terhadap misalnya disebutkan tsunami seperti itu. Kita kenal karena beberapa tahun yang lalu terjadi pada diri kita. Kalau dikabarkan sekarang, masa iya kamu gak memperhatikan bagaimana kaum Ad itu dihukum oleh Allah? Padahal sebelumnya dia mempunyai kehebatan yang sedemikian. Sampai-sampai disebutkan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ini adalah kaumnya Nabi Hud. Diceritakan di situ Nabi itu yang dari Arab itu ada 4. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib dan juga Nabi Muhammad SAW. Seperti mengabarkan kepada orang-orang Quraisy bahwa nabi-nabi dari Arab itu dulu pernah diutus terhadap kaum-kaum yang sombong, akan tetapi mereka enggak menerima nabinya, bahkan memusuhi nabinya. Lihat akibatnya seperti itu. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kaum berikutnya adalah kaum Tsamud. Kaum Tsamud hebat juga. Saking hebatnya itu adalah jabus sakhra, melobangi, membuat ukiran-ukiran sakhra, bukan hanya hajar. Sakhra itu adalah kumpulan dari hajar yang besar-besar. Kalau kecil batu, kalau besar masjid ini disebutkan sakhra. Lah mereka itu bisa membuat bangunan-bangunan, melobangi, memotong batu-batu itu dijadikan hunian. Sampai sekarang pun bangunan itu masih kokoh berdiri. Kaum Ad akhirnya dihukum dengan Allah. Dengan apa kemarin? Dengan angin yang sangat dingin. Kaum Tsamud juga begitu, akhirnya dihukum Allah dengan gempa. Baru kemudian dicontohkan dari golongan nabi yang bukan Arab. Siapa itu? Nabi Musa. Siapa musuhnya? Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad. Kenapa mereka semuanya dihukum? Salah satu penyebabnya adalah alladzina taghaw
fil bilad, karena mereka itu melampaui batas. Toho itu adalah seperti saya beberapa kali contohkan, ketika ada gelas kemudian diisi air terus menerus sampai airnya itu luber, itu namanya toho. Batasan-batasan Allah itu dilanggar terus, itu namanya toho. Dan dihukum dengan ditenggelamkan, ditelan lautan. Semacam-macam Allah, seolah-olah Allah itu ingin berbicara kalau kepada kita sekarang ini, kita harus sadar bahwa yang namanya angin ini adalah pasukannya Allah, bahwa yang namanya gempa itu adalah pasukannya Allah. Sehingga ketika ada yang seperti itu menimpa suatu negeri, harusnya itu bukan seperti kita bersikap sebagaimana orang yang gak beragama. Kenapa gempa terjadi? Karena penyebabnya adalah lempengan bumi. Ini jawaban ini pantas diucapkan oleh siapa? Oleh orang-orang Jepang yang memang gak mempunyai. Tapi kita yang punya Al-Quran, kita yang punya hadis, kenapa gempa terjadi? Oh, jangan-jangan kita sudah toho. Datang kebenaran kita tolak, bahkan kita musuhi. Harusnya seperti itu. Kenapa penyebabnya? Setelah Allah menyontohkan contoh faktual dari nabi yang memang dari bangsa Arab dan juga nabi dari kalangan Bani Israel, baru kemudian Allah masuk kepada ayat berikutnya. Mereka itu karena penyebabnya toho, melampaui batas, maka yang mereka perbuat adalah fa'aktsaru fihal fasad. Karena banyak melampaui batas ini, maka banyak terjadi kerusakan di muka bumi. Fa'aktsaru fihal fasad. Sekarang ini bumi ini gimana? Di tangan orang yang katanya makin pinter-pinter, bumi semakin maslahat apa semakin rusak? Berarti pinter gak? Belum, sejatinya belum pinter. Karena tujuannya ketika memang kita ini pinter, bahwa tujuan kita ada di muka bumi ini adalah menjadi khalifatullah fil ard, wakilnya Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi, bukan menghancurkan. Kalau menghancurkan berarti ilmu itu digunakan tidak sebagaimana mestinya. Fa'aktsaru fihal fasad. Kalau sudah seperti itu, maka apa yang akan Allah berikan? Fasobba alaihim rabbuka sauto adab. Maka Allah akan menuangkan. Kalau nuang begini, sobba itu apa itu namanya? Enggak, digambior. Fasobba alaihim, maka Allah akan menimpakan kepada mereka sauto, cemeti, azab, pukulan azab. Fasobba itu berat, tapi sauto itu mudah bagi Allah. Kemudian inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu Muhammad itu labil mirsad. Labil mirsad, maha mengawasi. Dua maknanya. Bagi Nabi Muhammad ini adalah ayat hiburan, karena sahabat-sahabatnya sedang ditindas, karena sahabat-sahabatnya sedang. Tapi kata Allah, tenang, aku maha mengawasi, pasti aku akan membalaskannya. Bagi musuh ini adalah ancaman, atau bahkan ngajak perang. Baru kemudian Allah mencontohkan di ayat berikutnya, harusnya kita seperti apa sih? Fa'ammal insan, fa itu adalah kata sambung.
Ini definisinya manusia pada umumnya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramah wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka sedangkan manusia itu, yang namanya manusia menurut para ulama, yang pertama ketika disebutkan insan itu bermakna orang kafir. Sesungguhnya manusia yang gak punya iman. Atau bisa juga semua manusia ini kena. Fa'amal insan idza mabtalah, jika Allah mengujinya. Idza mabtalahu rabbuhu. Ibtalah, ujian itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah imtahana, imtihan. Yang kedua adalah balau. Yang ketiga adalah ibtala. Yang paling ringan imtihan, yang agak tengah-tengah balau, yang berat itu adalah ibtila. Ini diceritakan definisi manusia. Sesungguhnya manusia jika diuji oleh Robnya. Kenapa memakai kata Rob? Salah satu Rob itu maknanya adalah merawat. Sesungguhnya manusia jika diuji dengan apa? Yang pertama fa'akromahu, dengan dimuliakan. Artinya manusia sejatinya itu gak bisa mulia sendiri, tapi dimuliakan. Beda dengan Allah, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran karim, memang mulia. Kalau Allah karim, memang mulia. Tapi kalau manusia bukan karim, tapi akroma, dimuliakan. Fa'amal insan, manusia jika diberikan ujian. Ini harus kita garis bawahi dulu. Rabbuhu, diuji oleh Robnya dengan kemuliaan, berarti kenikmatan in materi. Wa na'amahu, dan juga diberikan kenikmatan. Manusia biasanya mendapatkan 2 itu yang disukai. Kemuliaan, yang dicari memang itu, kemuliaan dan juga kenikmatan. Kalau manusia mendapatkan 2 ini, maka mereka mengatakan fayakul. Kenapa kok di situ tidak dikatakan fakola? Kalau kola itu dia mengatakan hanya sekali, tapi kalau fayakul karena mudhore berkali-kali dan berulang. Khususnya orang-orang yang tidak ada Islam, tidak ada iman, orang-orang kafir itu mengatakan fayakul rabbi akroman, Tuhanku telah memuliakan aku. Definisi sukses bagi mereka itu manakala mereka mendapatkan kehormatan, manakala mereka mendapatkan harta. Berarti dia telah sukses, berarti Robnya, Tuhannya telah sayang kepada dia. Padahal kata Allah kepada orang-orang yang beriman, ini bukan kemuliaan, tapi ini adalah ujian. Yang namanya ujian itu rapotnya, hasilnya itu belum diketahui. Berikutnya, fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Umumnya manusia manakala diuji dengan kesempitan rizki, kekurangan, musibah, mereka selalu mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Kita biasanya begitu enggak? Kalau kita lagi susah, kita menganggap bahwa kita sedang dihinakan oleh Allah. Kalau kita lagi senang, dimudahkan urusannya, mendapatkan harta berlimpah, maka kita mengatakan, lihat,
Tuhanku sedang memuliakan aku. Padahal sebenarnya ini semuanya adalah ujian. Artinya ujian itu yang diberikan kemuliaan dan diberikan harta gak berhenti di situ. Tinggal bagaimana engkau diberikan kemuliaan dan harta, apakah lulus dengan ujian tersebut. Yang sedang dipersulit rizkinya dan sedang mendapatkan kesusahan, jangan berhenti di situ. Tapi apakah dengan kesulitan dan disempitkan rizki itu kamu jadi lulus ujian? Itu bagi orang beriman. Kira-kira ujian yang mudah untuk dilewati itu manakala mendapatkan ujian kesenangan apa ujian kesusahan? Yang lebih susah itu ketika mendapatkan kesenangan apa kemudahan? Kesulitan. Padahal ujian itu bisa dijalani dengan apa? Sabar. Kalau sabar lulus, kalau nggak sabar nggak lulus. Kira-kira untuk bersabar itu lebih mudah ketika susah apa ketika bahagia? Ketika susah itu lebih mudah. Kenapa? Sakit diberikan sakit. Kalau nggak sabar juga nggak sembuh kan. Misalnya disempitkan rizkinya, mau ngapain juga ya tetap seperti itu. Berarti lebih mudah untuk ketika dipersulit, orang itu biasanya lebih mudah untuk lolos ujian. Tapi kalau diberikan kenikmatan belum tentu. Kalau sekarang mendapatkan kenikmatan 100 juta di tangan, kira-kira masih mau duduk di sini? Nyampe jalan ngelihat kulkas, beli kulkas. Ngelihat apa yang perlu dibeli, dibeli. Syukur-syukur kalau itu masalah hal yang diperbolehkan. Kalau seandainya untuk urusan yang haram, berarti lolos nggak ketika mendapatkan kemudahan dan kenikmatan? Nggak lolos. Oleh karena itu setiap kita ini harus mempunyai husnudzon kepada Allah bahwa kondisi kita saat ini adalah yang terbaik yang Allah inginkan agar kita bisa dekat kepada Allah. Orang yang mendapatkan harta kemudian dia masih bisa taat, berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu artinya bahwa dia menuju kesuksesan dari ujian Allah. Sehingga disebutkan yang namanya orang mukmin itu definisinya cuma satu, ajaban li amril mukmin. Kayaknya nggak nyampe habis lagi. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Inna amrohu lahu kullu khair. Sesungguhnya urusan orang mukmin itu semuanya baik. In asobahu sarra fasyakara fahuwa khairun lah, wa in asobahu dharra fasobara fahuwa khairun lah. Orang mukmin itu menakjubkan jika dia mendapatkan kenikmatan dia bisa bersyukur dan itu baik baginya. Jika dia mendapatkan musibah dia bisa bersabar dan itu baik baginya. Maka terminologi yang benar adalah seseorang manusia diberikan kemuliaan dan harta belum koma. Belum tentu Allah muliakan kalau dia tidak bisa mempergunakan, gitu. Manusia ketika mendapatkan kesempitan belum tentu dihinakan manakala dia bisa bersabar. Bagaimana caranya? Di ayat berikutnya diceraskan. Kalla, sekali-kali tidak. Balla tukrimunal yatim, karena kalian itu tidak memuliakan orang-orang
anak-anak yatim. Orang yang menganggap dirinya bahwa sukses ukurannya itu adalah kemuliaan dan harta yang banyak, dia akan mau nggak untuk memuliakan anak yatim? Nggak mau, karena dia sudah merasa ini adalah hasilku, ini adalah jerih payahku. Tapi kalau menganggap bahwa ini adalah ujian, harta aku dapat, ini adalah ujian, apa harus ku pergunakan? Aku muliakan anak yatim. Mereka itu kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, karena merasa dirinya sudah dimuliakan oleh Allah sehingga tidak memuliakan anak yatim, wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan juga mereka tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Loh, aku sudah dimuliakan dengan banyaknya harta, kalau aku bagi kepada orang lain nanti habis, maka aku gak jadi orang yang mulia dong, kan gitu. Berbeda kalau orang yang menganggapnya bahwa ini adalah ujian. Loh, harta ini adalah ujian, maka biar aku lulus, aku muliakan anak yatim, aku memberi makan orang-orang miskin. Kemudian penyebabnya apa lagi? Ada 3 penyebab. Tidak memuliakan anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Mereka itu memakan harta warisan secara aklal lamma, campur aduk, mau halal mau haram dimakan semuanya. Ada sesuatu yang ngeri. Diceritakan bahwa salah satu yang akan hilang pertama dari hukum syariat ini, salah satunya adalah waris. Di antara kita semuanya ini sudah jarang yang memakai ketika orang tuanya meninggal. Hukum yang dipakai adalah hukum waris dalam membagi harta. Padahal Al-Quran susah payah menjelaskan di surat ini kan, wa in kana rajuli yuratu kalalatan aw imra'atan falahu, dijelaskan kalau kalian itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Terus banyak, panjang sekali ayat yang menjelaskan tentang tata cara membagi harta waris. Tapi semuanya itu seperti enggak pernah kita pelajari dan enggak pernah memakai hukum tersebut. Setiap di antara kita mesti mempunyai pengalaman yang enggak baik, mesti, tentang urusan harta waris. Saudara sama saudara jadi musuh. Kenapa seperti itu? Karena enggak pakai. Wa ta'kuluna turata aklal lama. Penyebabnya adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena mereka itu terlalu cinta kepada dunia dengan kecintaan yang luar biasa. Ya, diceritakan Allah pertama bersumpah, setelah sumpah disambut dengan kisah yang telah berlalu, maka kemudian dikatakan manusia umumnya ini seperti ini. Baru kemudian diceritakan, kalla, sekali-kali kalian jangan begitu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi digoncangkan dengan berturut-turut. Saya kemarin baca dalam 11 hari telah terjadi 52 kali gempa. Ini menceritakan tentang nanti ketika
bumi digoncangkan ketika kiamat. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Jangan seperti itu. Nanti itu bumi akan digoncangkan dengan goncangan yang bertubi-tubi. Setelah itu wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti Allah akan mendatangkan malaikat itu dengan berbaris-baris. Soffan soffa. Kemudian dia ngapain mereka itu malaikat? Membawa neraka jahanam. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa yu'ta bi jahannama yauma idin, pada waktu itu neraka jahanam didatangkan. Laha sab'una alfa zimamin. Neraka itu ternyata mempunyai 70.000 tali kekang. Hudai, kayak hudai. Jadi neraka jahanam punya 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang itu ada sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap tali kekang itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi 70.000 tali kekang, setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Besarnya neraka jahanam berarti seperti apa? Kalau kita boleh menghitung, satu tali kekang 70.000 malaikat. Sedangkan tali kekang berjumlah 70.000. 70.000 kali 70.000 berapa? 7 kali 7? 49. 4.900.000 malaikat dibutuhkan untuk menarik satu neraka jahanam. Berarti besarnya kayak apa ya? Sehingga ketika dikatakan kepada neraka jahanam, halim talati, apakah engkau telah penuh wahai neraka jahanam? Maka kata neraka jahanam, hal mim mazid, apakah ada tambahan ya Rob? Wajiha yauma idzin bi jahannam, didatangkan pada saat itu neraka jahanam. Yauma idin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Maka pada saat itu manusia akan teringat, akan sadar. Fa anna lahu dzikra, akan tetapi sadarnya itu sudah enggak berguna. Maka mereka akan menyesal. Bagaimana penyesalan? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, alangkah menyesal seandainya aku dulu beramal. Qaddamtu li hayati, untuk kehidupanku ini. Menurut para ulama, kenapa kok pakai li hayati? Bahwa sesungguhnya sekarang ini kita belum hidup. Kapan sesungguhnya hidup kita itu? Nanti ketika di akhirat. Maka ketika sahabat Ali mengatakan, annasu niyamun idza matu intabahu. Sesungguhnya manusia sekarang ini sedang tidur, terlena. Mereka baru bangun itu kapan? Ketika mereka mati. Urusannya saat itu, wa tuhibbunal mala hubban jamma, terlalu cinta kepada dunia. Sampai-sampai semua manusia saat itu menyesal. Kenapa mereka kok tidak beramal untuk kehidupannya yang sekarang ini? Menyesalnya itu begini, Mbak. Bahkan orang yang paling banyak ibadahnya, dikatakan Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, lau anna abdan kharra ala wajhi min yaumi wulida ila ayyamut, kalau ada manusia yang sejak dia dilahirkan sampai dia mati, dia itu hanya sujud terus kepada Allah, lahaqqarahu yaumal qiyamah, maka dia akan menyesal, kenapa kok aku enggak menambahi amalku lagi ya? Orang yang soleh saja dia menyesal, apalagi yang kurang amal solehnya.
Kenapa kok bisa begitu? Karena menganggap merasa kurang. Contohnya seperti ini sederhananya. Kita diberikan waktu hanya 10 menit untuk masuk ke supermarket, ambil sebanyak-banyaknya. Mesti sudah ngambil banyak, ketika keluar pasti menyesal. Kayaknya belum 10 menit deh. Kayaknya baru 9 menit. Kayaknya baru 7 menit kok sudah habis ya. Semuanya nanti di akhirat pasti menyesal seperti itu. Bahkan orang yang sejak dari lahir sampai meninggalnya itu sujud terus. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka Allah menceritakan bahwa pada hari itu tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaannya Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan gak ada yang bisa mengikat seperti ikatannya Allah. Lalu kemudian diceritakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah bukan jiwa yang tadi itu. Apapun kondisi yang diberikan itu dia bisa mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan radiyatan mardiyah. Dengan hati yang puas dan juga diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golonganku, hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Para ulama berbeda pendapat Pak, tentang siapakah orang yang disebut dalam ayat ini. Fadkhuli ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Setidaknya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir yang versi lengkapnya itu ada 4 yang diceritakan. Yang pertama, ayat ini bercerita tentang Utsman bin Affan yang nanti akan dipanggil wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan dan kepuasan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Yang pertama Utsman bin Affan. Yang kedua adalah Abu Bakar. Saya ceritakan hadisnya ini. Di Tokoko 15 detik bisa langsung punya teman sendiri. Yang ketiga adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu di dalam satu riwayat diceritakan bahwa ketika beliau meninggal, kemudian dikafani, kemudian mau dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba semacam ada burung gitu terbang masuk ke dalam kain kafannya Ibnu Abbas. Kemudian terdengarlah suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian diceritakan di sini Abu Bakar pernah duduk bersama Rasul. Kemudian diceritakan bahwa Rasul bercerita seperti itu. Maka Abu Bakar bertanya, siapakah hamba itu? Kata Rasulullah, amma innal malaka sayaqulu laka hadza indal maut. Sesungguhnya nanti malaikat akan mengatakan itu kepadamu ketika kamu mau mati. Kemudian kisah yang keempat diceritakan bahwa dulu ketika ada 3 orang tawanan, ditawan oleh seorang raja yang zalim. Raja ini mau menghukum mereka bertiga ini kalau mereka nggak mau murtad dari Islam. Kemudian akhirnya 3-tiganya ini bersepakat untuk ketika dipaksa untuk keluar dari tidak beriman kepada Muhammad, mereka mengatakan iya. Kenapa? Karena di Al-Quran dijelaskan tidak mengapa bagi orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
Kemudian dua-dua, ketika yang pertama maju, disuruh maju. Apakah engkau masih beriman kepada Muhammad? Enggak. Maukah kamu masuk kepada agamaku? Kata raja tersebut. Iya. Selamat. Yang kedua selamat. Giliran yang ketiga, Pak. Ketika dipaksa seperti itu, dia tetap mengatakan bahwa aku percaya kepada agama Muhammad dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang ini dibunuh. Setelah dibunuh dimasukkan ke dalam sungai. Dimasukkan ke dalam sungai, ini semuanya diceritakan. Akhirnya setelah dimasukkan ke dalam sungai, yang meninggal ini bisa menyebutkan nama orang yang temannya satu persatu. Kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka semuanya bisa mendengar yang temannya dua tadi kemudian bersyahadat kembali. Dan diceritakan di sini bahwa hampir semua orang Nasrani pada saat itu masuk Islam. Ini saya bacakan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir yang menceritakan seperti itu. Akan tetapi ala kulli hal bahwa setiap manusia manakala memang dari hadis Rasulullah dari Barra bin Azib itu, manakala memang orang itu beriman, ketika nanti akan ditarik ajalnya itu, maka ada malaikat-malaikat yang memberikan kabar gembira, menunjukkan dia bagaimana nikmatnya nanti, kemudian diambil dengan hadis yang panjang seperti itu. Artinya bahwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang mempunyai jiwa mutmainnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.